Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Mamang Ratuloli, mahasiswa PPG Guru Tertentu dengan NIM 25869061227 akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di SMA Negeri 17 Batam dengan materi eksponen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Matematika masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Apakah semuanya? Apakah hari ini menyenangkan untuk kita semua? Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Mantap. Jadi, apakah kalian menyukai dengan mata pelajaran matematika? Sangat suka. Mantap sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi, belajar matematika itu berdasarkan kesadaran sendiri ya. Dan dalam menyimak atau dalam proses KBM itu kita harus belajar menggembirakan ya. Jadi harus ada kesadaran dan juga harus belajar matematika yang menggembirakan ya. Itu harus kalian lakukan. Jadi hilangkan perasaan atau dalam imajinasi kalian bahwa matematika itu sangat sulit. Tapi kalau seandainya dikerjakan atau belajar dengan kesadaran sendiri, lalu perasaannya menggembirakan, maka sudah dipastikan bahwa belajar matematika tidak akan mengalami kesulitan. Ya, itu pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama yang absen hari ini. Aulia, ada. Asmaul Husna, ada. Bintang Rilis, Daud, hadir Pak. Faiza, tidak ada ya. Alia, Marisa, Agasya, tidak ada ya. Anju, Beni, tidak ada ya. Faiza, Tidak ada Pak. tidak ada juga. Kholidi, Tidak ada Pak. Marisa Aryani, ada.
itu. Jadi kalau teman-teman yang belum hadir hari ini menyampaikan bahwa belajar matematika itu harus menggembirakan ya. Nah, materi hari ini adalah berkaitan dengan apa? Eksponen ya. Eksponen. Mulai eksponen. Nah, sebelum kita tampilkan di layar, mungkin saya akan menyampaikan bahwa bab 1 tentang bentuk, pangkat, dan akar dan logaritma. Materi ini yang akan kita belajar untuk menghadapi ujian semester ganjil kali ini. Dan yang pertama kita akan lihat tentang definisi tentang bentuk pangkat. Jadi ada bilangan yang sama disebutkan perkalian berulang. Artinya bahwa perkalian berulang itu artinya sebuah bilangan dikalikan terus-menerus sebanyak n kali. Itu namanya perkalian berulang. Jadi kalau A pangkat n itu berarti perkalian A sebanyak n kali. A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Ya, itu namanya perkalian bilangan berulang. Spidol mana spidol? Di situ ya spidol. Tidak ada, Pak. Spidol ya. Jadi ini kita coba dulu supaya nanti saya siapkan ini kalau kita langsung ya. Tidak lama. Yang ini kita suka. Pas mati dulu. Untuk A pangkat n dibagi A pangkat m itu sama dengan A pangkat n kurang n. Ya, A pangkat n bagi A pangkat m sama dengan A pangkat n kurang m. Contohnya ya. Contohnya adalah misalnya 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. Maka ini sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi dengan 2. Ya, berarti ini sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Hitunglah 7 pangkat 4 per 7 pangkat 3. Coba ada yang bisa? Silakan. Namanya siapa? Syarwi.
Jelasin dulu. Jadi 7 pangkat 4 bagi 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 4 dikurang dengan 3. Hasilnya 7 pangkat 1. Jadi pangkatnya itu nggak usah ditulis lagi. Ya. Jadi 1 tidak bisa tulis ya. Jadi 7 pangkat 1 sama dengan 7. Ya. Begini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk sifat yang kedua mudah kan? Tambah. Kalau tambah berarti perkalian bilangan eksponen, maka pangkatnya ditambahkan. Kalau pembagian bilangan eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangkan. Ya, intinya adalah dia punya basisnya. Dia punya basisnya kalau sama berarti bisa dilakukan dengan sifat daripada bilangan eksponen. Yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat M dikalikan dengan B. Maka P ini dikalikan semua dalam ya. Maka ini sama dengan A pangkat MP kali A pangkat MP. Ya, bisa begini contohnya. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Ya kan? Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2 kali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 6 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 10. Ya. Ini. Jadi 2 pangkat 10 berapa? 512 ya? Atau berapa? Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 10. Oke. Ini apa? 8, 16, 32, 64, 128, terus 256, terus 512, dan terakhirnya sama dengan 1024. Jadi ini sama dengan 1024. Ya, itu. Jadi kalau kita tahu tentang sifatnya, soal apapun juga bisa dikerjakan. Oke, apakah ini dia A kali B pangkat M, A kali B pangkat M, maka ini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya, A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2, 4.
N kali A pangkat B kali pangkat B pangkat N. Oke. Ini tidak bisa berlaku karena basisnya berbeda. Ya kan? Maka A pangkat M kali B pangkat M. Tidak bisa mengatakan A pangkat M ditambah M. Tidak bisa ya. Karena basisnya berbeda. Begitu ya. Oke. Sifat yang ke berapa lagi? Yang keempat ya. Kalau tadi perkalian, maka sekarang adalah pembagian. Yang keempat. Yang keempat itu adalah A pangkat A per B pangkat M. Maka ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, A pangkat M per B pangkat M. Itulah sifat-sifat tentang eksponen. Ya. Sekarang tolong kerjakan di depan ya. Kerjakan tulis sendiri. Hasil operasi bilangan berpangkat. A 2 pangkat 2 pangkat 5 kali 2 pangkat min 3 sama berapa? B nya oke, siapa yang bisa maju? Silakan maju kerjakan depan. Coba. Ada yang bisa silakan? Silakan maju. Nomor 1 berapa? Ini 2 pangkat sama ya? 2 pangkat berapa? Itu sudah lagi. Tentang perkalian. Berarti 7 tambah min 3 kan? 2 pangkat 7 tambah min. Min 3. Berapa itu? 7 pangkat 4. Kita bisa jelaskan?
Benar? Atau salah tuh? Benar atau salah? Benar ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, coba nomor B, siapa yang mau saya? Coba B. B-nya silakan. B-nya silakan. Ya. Ya. Sembilan puluh tujuh berapa? Hah? 97 dua. Ya, sampai berapa? Nah, berapa tuh? 9 ya. Dia menjelaskan. Dia menjelaskan. Oke, terima kasih. Jadi itulah. Jadi sifat-sifat, kalau paham tentang sifat-sifatnya, maka insya Allah soal tentang apapun juga bisa dikerjakan. Ya, oke. Itu penjelasan tentang eksponen, bilangan eksponen, dan sifat-sifat bilangan eksponen. Bisa dipahami? Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi, coba kita ambil soal yang agak sulit sedikit ya, dari LKS yang ada. LKS yang ada ya. Buka buku halaman berapa ya? Oke, ini. Jadi kita coba soal dalam LKS. Di dalam LKS kita halaman berapa nih? Halaman 9 ya. Halaman 9. Oke, kita coba soal nomor berapa nih? Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 per dengan X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Ada yang bisa? Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Ini bisa nih? Bisa? Nama siapa? Hah? Ismi bisa? Coba. Menggunakan penjumlahan apa? Bilangan pecahan itu ya.
konsepnya dalam kita. Ya betul sekali ya. Kurang seperti ya betul sekali itu. Terus sekarang pertama terus dia lagi sebelum bagi menjadi kali berarti kali ya berarti x y per dengan y tambah x ya mantap terus. Sekarang kumpulkan sejenis berarti x y per x y kurang y kurang x per dengan y tambah x y berapa x y per x y berapa sama dengan atau paling kurang iya coba jelaskan kalau ya SY itu X kali Y ya sama dengan XY. Sedangkan ini 1 kali Y menjadi Y. 1 kali X menjadi min X. X kali Y sama dengan XY. Ya. Terus per Y tambah X per X kali Y. Terus dari mana itu? Lagi-lagi kali selang ya. 1 kali Y sama dengan Y ditambah 1 kali X menjadi X. X kali X sama dengan XY. Ya, terus tetap ini. Jadi ini kalau ini sama dengan berapa? Y kurang X per Y tambah X. Perhatikan bahwa perkalian 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi ini sama dengan Y kurang X per Y tambah X. Oke, terima kasih. Oke sih ya. Jadi ini hasilnya. Mudah kan? Mudah sekali. Nah sekarang coba kita lagi berapa menit? Lagi berapa? 10 menit atau 20 menit? 10 menit ya. 10 menit lagi. Maka kita dengan soal-soal mengajarkan soal-soal. Jadi untuk supaya lebih mendalam maka dikerjakan dengan soal-soal. Nah, oleh karena itu silakan hapus dulu. Coba hapus dulu.
Kita masuk di LKPD ya, halaman 9. Nomor 1, sederhanakan dari 3 pangkat min 2 dikalikan 125 pangkat 3 dipangkatkan min 1 per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat 5. Bisa bantu sederhana dari 3 pangkat min 2 kali 125 pangkat 3 per 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2. Ada yang bisa? Ada yang bisa coba? Ini tes apa namanya? Tes Dika, ini sama-sama? Hah? Reni, coba Reni. Coba Reni. Reni bisa? Coba. Coba dulu. Ya. Berarti kamu penjelasan pertama apa dulu? 3 pangkat min 2 berarti 1/9 ya, 1/3 pangkat 2 kali 125 kali bisa tuh. Masa nggak bisa? Hah? Nggak tahu, harus bisa. 6 pangkat 3 kali 1/25 pangkat 2. Ya, sekarang ini dulu. 1/9 sama dengan 1/9 kali 125 pangkat 3 per dengan 6 pangkat 3 per 1/. Itu bisa itu 100 begini nih. Sabar dulu ganti, jangan dulu, jangan pakai gitu. Kan ada sifat kan? Reni, berapa? Enggak lah, 25 kali 25 kali 25 lah. Bisa. Bapak kan tua, 100 ya, 625. Tapi jangan menggunakan itu, menggunakan sifat. Jadi hapus dulu. Jadi per dengan masih per dengan 125
Ini satu masuk. Oke. Sekarang sama dengan 1/9 lalu sekali 125. Tetap 125 pangkat 3. Per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2. Min 2 kan? Betul tidak? Ya kan? Dinaikkan sekarang. Oke, min 1. Itu mudah sekali itu. Berarti 1/9 kata 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 36 kali 6 berapa? 36 kali 6 berapa? Coba 36 kali 6. Ya kan? Iya. 216 dikali dengan kali dulu. Ya, dikali di sini nanti. Ini sudah kan? 216 dikalikan dengan ini. 125 pangkat 3 per ini sama dengan 25 kali 5 ya? 125 itu 25 kali 5 ya? Ya kan? 25 kali 5 itu sama dengan 125 kan? Maka mulai dulu. Maka ini 25 kali 5 pangkat 3 pangkat 3 per dengan 20 pangkat min 2. Kita lihat. Oke. Nah sekarang, boleh sekarang sudah bisa ini. Ini kan ini sama dengan 25 pangkat 3. Berarti ada ini coba. Jadi 1/9 dikalikan dengan 25 kali 5 pangkat 3 per 25 pangkat min 2 di pangkat min 1 200 per ya per 216 per 9 berapa? 216/9 bisa dibagi coba 216/9. Jadi ini sama dengan ini saya uraikan ya 25 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 per 25 pangkat min 2 ya kan? Dikalikan dengan 1/9 per 216 di pangkat min 1. Ya, coba tulisnya dulu. 216 bagi 9 berapa? 24. Oke. Sekarang perhatikan. 25 bagi 25 pangkat min 2 berapa? 25 pangkat 3. Ya kan? Ini saya naikkan menjadi min, ya kan? Per 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3, ya kan? Dikalikan ini menjadi 1/9. Saya sudah lagi. Maaf sekali lagi, saya jelaskan lagi ya. Ini 3 pangkat min 2 kali 105 pangkat 1.
3 pangkat min 2 kali 125 pangkat 3 pangkat min 1 per dengan 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2 ya. Ini saya udah beda ya. 3 pangkat min 2 berarti pangkat min 2 saja tidak apa-apa. Kali ini jadi apa ya? Pangkat dalam semua dulu ya. Pangkat dalam dulu. Berarti 3 pangkat 2 dikalikan 125 pangkat 3 per dengan 6 pangkat min 3 kali 25 pangkat 2. Ya, kita hilangkan ini dulu ya. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikalikan dengan 125. Bisa ulangan dia menjadi 25 kali 5 pangkat min 3 per dengan 6 pangkat min 3 dikalikan dengan 20 min. Maka ini sama dengan, ini saya lanjutkan saja, 9 kali 6 pangkat 3. Ya, 9 kali 6 pangkat 3 dikalikan dengan ini 25 pangkat min 3 dikalikan 5 pangkat min 3 per 25. Ini sama dengan 9 kali berapa? Tadi 6 pangkat itu berapa? 9 kali 216 menjadi 25 pangkat min 3. Ini saya naikkan lagi menjadi pangkat min 1 kan? Ya, 25 ini per kan? Ini saya boleh begini dulu. Saya boleh 25 pangkat 3 min 3 kan? Berarti 25 pangkat min 3 5 kali pangkat min 3. Ini seperti ini, dari sini. Per dengan 25 kan? Per dengan 25. Berarti 25 pangkat min 3 ini per kan? Berarti kurang 1 dikalikan dengan 5 pangkat min 3. Ini sama dengan 9 kali 216 25 pangkat min 4 ya kali 5 pangkat min 3. Ya kan? 9 kali 216 berapa? Pangkat ya, ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 216 ini berarti 3 pangkat kali berapa? Ya, 216 itu berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? 216. Ini tambah, ini kan 9 ini. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini sudah 81 kali 3 berarti 200. Hah? 180. 200 berapa? 43 ya. Berarti gimana ya? Berarti ini sama dengan salah kita ya.
maka ini sama dengan kurang dengan 2 ya. Iya kan? Ya kan kurang 2. Iya Pak. Ya itu min pangkat 3 kurang min 2 kan? Iya Pak. Sama dengan 25 pangkat min 5 ya. Kali 5 pangkat min 3. Selanjutnya berapa? Jadi selanjutnya adalah 909 kali 216 dikalikan dengan 25 pangkat min 5 ya. Dikalikan dengan banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke, kita tinggalkan itu, kita selesaikan saja ya untuk pangkat ini. Situ satu soal lagi ya. Bentuk sederhana dari ini terakhir ya. Bentuk sederhana dari bentuk saja ya. Oke. Bentuk pangkat positif ini mungkin bisa ya. 24 A pangkat 3 kali B pangkat min 2 kali C pangkat berapa? 3 pangkat 3 per dengan 8 kali A pangkat min 2 B kali C pangkat 3. C pangkat 3. Nah, ini mungkin isu saudara ya. Saudara, jadi kalau seperti ini kita cari yang sejenis ya. Cari yang sejenis. Berarti 24 bagi 8 berapa? Jawab ya. 24 bagi 8 berapa? 3. Berarti 3 A pangkat 3 per dengan A pangkat min 2. Berarti A pangkat min 2, ya kan? Iya Pak. Ya. A pangkat atau kita buat ini dulu ya, sejenis dulu ya. Sejenis dulu supaya langsung. Jadi ini sama dengan 24 per 8 dikali A pangkat 3 per A pangkat min 2 kali B pangkat min 2 per B dikalikan dengan C pangkat 3 per C ya. Pangkat 3 ya. Sejenis ya. 24 bagi 8 berapa? 3. A pangkat 3 ini berapa? A pangkat 3 kurang 2 dikalikan dengan B pangkat min 2 kurang 1 kali ini 1 ya. C pangkat 3 kurang 3 A pangkat 3 min menjadi pasti. Berarti A pangkat 5 ya kan, 5 kan? Iya Pak. Kali B pangkat min 2 min 1 pangkat B min 3. Ini berapa nih? C pangkat 2 berapa? Kosong ya? Kosong berarti? 1. Oke. Berarti ini sama dengan A pangkat 5 dikalikan dengan 1/B pangkat 3
dikalikan dengan 1. Berarti ini sama dengan A pangkat 5 ke B pangkat 3. Oke, demikian. Saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu. Jadi ini mau pulang saja ini. Oke. Jadi yang pertama harus mengetahui tentang basis ya. Basis itu paling utama. Jadi kalau basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya di apa? Ditambahkan ya. Kalau pembagian, maka basis yang sama maka pangkatnya dikurang. Oke, itu saja yang mungkin penegasan dari saya. Oke, kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, masih ada yang bisa speaking sebelum pulang? Hah? Bisa? Ini ayah bisa? Speaking mau pulang? Oke, tidak mau? Oke. Selamat siang. Siang, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mari. Terima kasih.